teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Martoki Channel bersama saya Edward Maninguruk, teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendukung channel saya ini dan masih setia menonton video ini. Terima kasih juga buat tim YouTube ya yang sudah meninjau channel ini untuk dimonetisasi, sehingga beberapa hari yang lalu channel ini telah dimonetisasi. Saya mudah-mudahan bisa berkarya lebih bagus lagi teman-teman ya ke depannya di YouTube ini. Oke teman-teman ya, saya langsung saja ke pembahasan konten saya kali ini mengenai bagaimana caranya mengetahui sebuah Windows 10 itu asli atau bajakan. Sesuai judulnya teman-teman ya, cara mengetahui Windows 10 asli atau bajakan. Oke teman-teman, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe dan masih baru berkunjung di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman dapat berlangganan dan mendapat notifikasi di video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman ya, saya langsung saja menunjukkan caranya, bagaimana caranya kita untuk mengetahui apakah sebuah Windows 10 itu asli atau bajakan. Teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa Windows yang memiliki script atau notifikasi yang permanen itu adalah Windows original, dan mereka juga mengatakan bahwa Windows yang memiliki script notifikasi limited, artinya expire sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu, itu adalah Windows bajakan. Sementara Windows yang scriptnya permanen itu adalah Windows original. Itu teman-teman dapat lihat ya, baik di konten YouTube maupun di blog maupun di Facebook atau di media sosial lainnya ya, yang di share itu banyak sekali teman-teman lain mengatakan. Di sini saya tidak mengatakan orang ya teman-teman maupun channel ya, saya takut di strike nanti, wah bahaya teman-teman ya, itu kita tidak boleh ya menyinggung orang ya. Jadi di sini saya tidak mengatakan orangnya siapa, channelnya apa, tapi banyak sekali orang mengatakan bahwa Windows yang memiliki scriptnya hasil dari SLMGR itu permanen itu adalah ori. Yang tidak permanen, yang limited itu adalah bajakan. Mereka melihat dari cara begini teman-teman ya, dengan cara klik kanan jendela, klik kanan lalu klik run, lalu mereka masuk ke DOS CMD. Lalu di DOS ini, tunggu teman-teman ya, saya besarin dulu. Lalu di DOS ini mereka uji dengan SLMGR/XPR. Nah, dengan script yang begini teman-teman lihat ya, besari aja layarnya. Nah ini permanen ya, statusnya permanen, activated. The machine is permanently activated. Banyak yang mengatakan bahwa kalau sudah statusnya permanen begini, ini adalah Windows original. Sementara kalau statusnya limited seperti ini, nah seperti ini ya, saya tunjuk teman-teman gambarnya ya. Nah, saya besari. Nah, kalau statusnya limited seperti ini adalah bukan Windows original, tapi Windows bajakan. Banyak sekali itu, saya tidak sebutkan orang ya, tidak sebutkan channel, cuman banyak sekali mereka yang mengatakan cara pandang melihat apakah Windows itu original atau tidak berdasarkan SLMGR/SPR. Kalau permanen dia original, kalau tidak permanen atau di limit dia bajakan. Sekarang pertanyaannya, apakah cara pengujian gini benar atau tidak? Oke, menurut persepsi saya pengujian begini kurang tepat teman-teman. Saya tidak bisa bilang salah juga ya, kurang tepat saja. Kurang tepat karena ini hanya menguji bahwa Windows itu permanen atau tidak, bukan menguji bahwa Windows itu original atau tidak. Karena kalau mau original teman-teman, harus kita tempatkan sebuah hipotesa yang mengatakan apakah permanen itu pasti original? Apakah permanen status seperti ini? Saya minimaliskan dulu teman-teman ya. /SLMGR/SPR. Oke, apakah permanen
script permanen begini itu udah pasti Windows yang original, kita harus berangkat dari situ dulu teman-teman. Kalau untuk mau mengujinya apakah permanen ini sudah pasti original, ayo siapa yang bisa jawab teman-teman? Kalau jawaban saya tidak, belum tentu, bukan tidak, belum tentu. Permanen belum tentu original. Sekarang kalau dibalik pertanyaannya, apakah Windows original memiliki script permanen? Jawabannya sudah pasti teman-teman. Jadi jawabannya sudah pasti ya. Kalau dia permanen, kalau dia original, dia pasti permanen. Kalau dia original, dia pasti permanen. Tapi kalau dia memiliki script permanen, itu belum tentu Windows original. Kenapa bilang teman-teman? Karena Windows bajakan itu di crack menggunakan KMS. Itu ada dua jenis ya KMS ya. Ada yang limited artinya di limit berdasarkan waktu, biasanya 6 bulan ya. Ada yang 3 bulan juga, jadi kebanyakan 6 bulan limitednya kan. Ada yang di crack limited, jadi hasilnya keluarnya nanti seperti ini kalau dia crackan limited. Nah, kalau di SLMGR nanti ada expire tanggal sekian. Ada dia di crack dengan KMS, dia permanen, nanti keluarnya seperti ini. Nah, jadi notifikasi scriptnya tuh bisa keluar seperti ini, permanen. Jadi bajakan itu ada dua ya, ada yang permanen dan ada yang limited. Nah, sementara kalau di original itu udah pasti permanen, tidak ada istilah limited lagi teman-teman ya. Nah, cuman kebanyakan yang sudah teman-teman selalu mengatakan permanen itu udah pasti original. Limited ini tidak original, padahal dua-duanya baik permanen maupun limited ada kemungkinan itu bajakan. Oke, saya akan langsung saja teman-teman membuktikan perkataan saya ini bahwa Windows permanen itu belum tentu original, tapi Windows original itu sudah pasti permanen. Oke teman-teman ya, saya langsung saja menunjukkan caranya bagaimana kita mengecek apakah si Windows 10 itu asli atau bajakan. Di sini ada dua video teman-teman ya, yang sudah saya lakukan perekaman di waktu yang berbeda. Yang satu menggunakan Windows bajakan, satu menggunakan Windows Ori. Saya akan menunjukkan teman-teman ya, saya putar satu-satu videonya ini. Nah, di sini saya menggunakan ini Windows bajakan ya. Ini menggunakan Windows bajakan ya. Jadi di sini menggunakan Windows 10 Pro yang menggunakan lisensi bajakan atau tidak resmi. Oke, lanjut. Sebelumnya saya jelaskan dulu teman-teman bahwa Windows ini belum di-crack ya, atau belum diregistrasi. Jadi tidak ada registrasi resmi seperti serial number ke Windows atau crackan yang masuk, belum ada teman-teman ya, karena ini belum diregistrasi. Ya teman-teman ya, saya akan uji dengan SLMGR/SPR. Lihat, masih Windows is in notification mode, artinya Windows belum terregistrasi, masih dalam mode notifikasi. Dan di sini saya melakukan pengujian apakah hardware komputer ini memiliki key seperti pada laptop yang memiliki key Windows OM, lisensi OM. Tentu tidak teman-teman ya, karena ini pada sebuah PC biasa ya, bukan PC branded. Biasanya yang ada lisensi OM itu PC branded teman-teman ya, seperti Asus, Acer atau merek-merek yang branded lah. Nah, lihat teman-teman, setelah pengujian yang ada muncul ini, tidak ada key sama sekali muncul ya. Jadi dengan cara mengecek key ini, tahu bahwa Windows ini tidak memiliki key yang tertanam di hardware. Cara melihat key ini teman-teman dapat lihat di deskripsi ya, tinggal copy paste ke command prompt. Nah, dan di video ini saya akan melakukan pengaktifan KMS-nya atau pengcrack dengan cara tinggal mengaktifkan internet, karena sewaktu diinstal KMS-nya sudah masuk pada saat proses install teman-teman ya. Ya teman-teman ya, saya akan aktifkan LAN-nya karena tadi masih notifikasinya mode ya, masih dalam mode notifikasi ya. Nah, di sini, nah nih LAN card-nya sudah aktif ya. Nah, lihat muncul internet aktif, langsung jawab yes.
Nah, begitu aktif internet, tidak beberapa detik kemudian dia langsung aktif ya Windows ini teman-teman. Tapi ini adalah Windows bajakan. Nah, ya teman-teman ya. Lalu saya cek lagi di sini, saya cek statusnya apakah Windows ini sudah permanen atau belum setelah dilakukan crack pakai KMS. Nah, lihat teman-teman ya, permanently activated. Jadi ini Windows sudah permanen, cuman ini bukan Windows original, ini Windows bajakan teman-teman ya. Nah, lalu karena ini sudah Windows yang permanen, saya akan buktikan apakah Windows permanen ini memiliki serial number atau key Windows seperti pada Windows original. Kita buktikan teman-teman, kita lihat aja teman-teman ya. Nah, tinggal copy paste perintahnya. Lihat, tidak ada teman-teman, sama seperti tadi, tidak ada. Jadi saya ulangi ya teman-teman ya. Saya ulangi, mana jedanya nih? Ini ya. Nah, tinggal copy paste ini ke command prompt atau DOS. Lihat ya, copy paste lalu enter. Lihat, di sini hanya sampai ini, tidak ada nomor key yang ditunjukkan ya. Tidak ada nomor key yang ditunjukkan. Misalnya nomor apa? Seandainya ada nomor key, berarti itu adalah lisensi resmi atau lisensi yang legal, teman-teman ya. Jadi dari sini nampak ya bahwa Windows yang permanen itu belum tentu Windows original. Ya, jadi kalau Windows original itu udah pasti permanen teman-teman ya. Ini baru sisi dari pandangan Windows bajakan ya. Kita lihat lagi dari sisi Windows originalnya. Oke, ini saya kelarin teman-teman ya. Oke, saya jalankan video ini. Ini menggunakan Windows 10 Home Single Language yang resmi. Ini saya install pada sebuah laptop teman-teman ya. Lihat teman-teman, Windows 10 Home Single Language ini adalah lisensi resmi. Dan statusnya sama teman-teman ya. Windows ini belum diregistrasi, sama seperti yang bajakan tadi. Windows ini belum diregistrasi ya. Saya install pada laptop yang menggunakan lisensi OEM. Saya mengecek bahwa apakah hardware ini di dalam hardware ini ada tersimpan lisensi Windows seperti yang sesuai dengan judul lisensi pada video sebelumnya, lisensi Windows, bahwa lisensi Windows OEM itu adalah lisensi yang tertanam di hardware. Jadi itu teman-teman ya, lisensi OEM adalah lisensi yang tertanam di hardware. Dan saya di sini saya buktikan apakah hardware ini sudah memiliki nomor lisensi. Dengan catatan, cara membuktikan gimana teman-teman? Kita cek sebelum dia diregistrasi secara resmi. Lihat ya. Di sini saya mengecek dulu apakah dia sudah terregistrasi atau belum. SLMGR/SPR. Oh, salah ketik teman-teman. Di video itu salah ketik, saya ulangi. SLMGR/SPR. Nah, lihat teman-teman ya. Di sini masih mode Windows is in notifikasi mode. Nampak enggak teman-teman ya? Mudah-mudahan nampak ya. Nah, di sini masih dalam mode notifikasi ya. Bukan Jadi di sini belum terregistrasi sama sekali teman-teman, masih dalam mode notifikasi. Belum ada lisensi resmi yang masuk atau crack-an yang masuk. Jadi masih polos ya. Cuman karena ini menggunakan lisensi ini adalah hardware yang memiliki lisensi resmi, seperti lisensi OEM, saya akan lakukan pengecekan apakah di dalam hardware ini ada tertanam nomor key Windows sebelum diregistrasi. Oke, kita cek teman-teman ya. Nah, caranya sama, copy paste aja ini. Link ada di link deskripsi teman-teman, copy paste di command prompt. Oke, klik kanan. Lihat. Lihat teman-teman, muncul. Cuman di sini saya blurkan ya. Muncul key-nya. Di sini muncul key, cuman ini saya blurkan teman-teman ya, karena ini adalah laptop teman-teman pelanggan saya. Takutnya dia marah karena saya publikasikan key-nya. Jadi ini sangat rahasia teman-teman ya. Ini muncul key-nya, cuman ini key-nya sengaja saya blurkan ya. Karena alasan tertentu saya tidak bisa menunjukkan ini teman-teman ya.
Jadi di sini sebelum diregistrasi aja sudah punya nomor key, itulah lisensi OEM teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan hidupkan internet untuk meregistrasi Windows ini secara legal melalui tinggal konekkan internet lalu terregistrasi. Nah, hidupkan WiFi teman-teman ya. Oke. Nah, di sini internetnya sudah connect teman-teman ya. Lalu karena internetnya sudah connect, saya akan tes apakah statusnya sudah permanen atau belum. Nah, lihat teman-teman ya. SL/MGR/SPR. Nah, lihat teman-teman. The machine is permanently activated. Artinya lisensi ini sudah permanen. Nah, lisensi ini sudah permanen dan sudah isinya permanen, tapi kita membuktikan lagi apakah ini resmi Windows Ori atau tidak dengan cara mengcopy paste yang cara melihat ke Windows ini ke command prompt. Copy paste lagi teman-teman ya. Copy paste ke command prompt. Perhatikan teman-teman, lihat muncul nomor key-nya teman-teman ya. Jadi key ini tidak akan pernah hilang dan tidak pernah terhapus dari hardware selagi hardwarenya belum dimodifikasi untuk lisensi OEM. Lalu ada muncul pertanyaan, bagaimana untuk lisensi retail sama volume? Untuk lisensi retail sama volume, nomor key lisensinya tidak tertanam di hardware ya teman-teman ya. Jadi nomor key lisensinya diinput pada saat melakukan registrasi. Jadi nomor key-nya tidak boleh hilang ya. Lalu bagaimana? Apakah dilihat dengan cara gini akan muncul? Muncul teman-teman, tapi setelah diregistrasi. Setelah diregistrasi, teman-teman lihat apakah key itu tetap ada. Nah, dengan cara mengcopy script yang ada di deskripsi mengenai cara melihat script, cara melihat key ya, cara melihat key Windows, copy paste ke DOS atau command prompt, lalu muncul key, itu artinya Windows original. Dengan begitu saya akan simpulkan bahwa dalam video ini hasil pengujian saya beberapa hari yang lalu bahwa Windows yang statusnya permanen, scriptnya permanen, itu belum tentu original. Tapi Windows yang original itu udah pasti permanen teman-teman ya. Dan cara mengeceknya itu dengan cara mengcopy paste dulu, melihat dulu apakah Windows itu memiliki key. Kalau dia memiliki key, itu artinya udah original teman-teman ya. Kalau dia memiliki key, itu statusnya pasti permanen. Boleh dites lagi. Kalau dia sudah memiliki key, tes lagi pakai SL/MGR, itu biasanya pasti permanen. Tidak akan mungkin dia tidak permanen atau masih dalam notifikasi, tidak mungkin teman-teman ya. Nah, kecuali kalau belum diregistrasi. Tapi kalau statusnya kalau hasil pengecekannya tidak memiliki key, Windows tidak memiliki, itu udah pasti bajakan teman-teman ya. Walaupun nanti setelahnya dites lagi status Windowsnya permanen. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwa Windows yang statusnya permanen belum tentu original, dan Windows original sudah pasti permanen. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video ini, cara mengetahui Windows 10 itu asli atau bajakan. Buat teman-teman yang ada masih bingung, silahkan tulis komentar ya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edward Maniuruk, Mas Togi Channel.